Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardiatul Aini. Jabatan saya Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama di Puskesmas Sungai Durian. Saya merupakan anggota CPNS Latsar Kota Baru tahun 2025 dengan golongan 3, angkatan 6, kelompok 1, dan NDH 08. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu untuk analisa isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi. Untuk tugas Pranata Laboratorium Kesehatan Ahli Pertama diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/M.Pan/3/2006. Untuk tugas pokoknya terdiri dari melaksanakan tugas pelayanan laboratorium kesehatan yang meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, toksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi, biologi, dan fisika. Untuk uraian tugasnya ada 17 yang sudah diatur dalam bab 5 pasal 8 angka 2 huruf A. Untuk yang pertama, menyusun rencana kegiatan. Kedua, mempersiapkan pasien secara khusus. Ketiga, mempersiapkan autopsi. Keempat, menetapkan spesimen atau sampel rujukan. Kelima, menilai hasil pembuatan sediaan. Keenam, melakukan pemeriksaan dengan GC setara, AAS setara, dan GCMS setara. Ketujuh, melakukan pemeriksaan di lapangan secara khusus. Kedelapan, mensahkan laporan hasil pemeriksaan umum. 9, menggambar rancangan alat pengolahan air dan limbah. 10, memelihara biakan jaringan. 11, melakukan supervisi ke laboratorium lain di dalam kota tentang teknis kelaboratoriuman sedang. 12, mengajar teori kelaboratoriuman pada pelatihan tingkat lanjut dan mengajar praktikum pada pelatihan khusus. 13, melakukan supervisi ke laboratorium lain di luar kota tentang teknis kelaboratoriuman sedang. 14, mengajar teori kelaboratoriuman pada pelatihan tingkat lanjut. Dan yang terakhir, mengajar praktikum pada pelatihan khusus. Berdasarkan uraian tugas yang sudah saya sebutkan tadi, dapat saya ambil menjadi 5 isu yang sedang terjadi di unit kerja saya. Yang pertama, belum optimalnya menyusun rencana kegiatan penerimaan sampel pasien TB pada unit laboratorium Puskesmas Sungai Durian. Yang kedua, belum optimalnya mempersiapkan pasien secara khusus untuk pemeriksaan PTM atau penyakit tidak menular diabetes. Ketiga, belum adanya pemeriksaan GC setara, AAS setara, dan GCMS setara pada unit laboratorium Puskesmas Sungai Durian. Keempat, belum tersedianya bahan untuk memelihara biakan kultur sampel biologis manusia pada unit laboratorium Puskesmas Sungai Durian. Yang kelima, belum tersedianya kunjungan supervisi ke laboratorium lain di luar kota tentang teknis kelaboratoriuman sedang. Dari 5 isu tersebut, saya lanjutkan untuk pembuatan tapisan isu dengan APKL atau aktual, problematik, kekalayakan, dan layak. Dan dari tabel berikut, didapatkan 3 isu dengan skor tertinggi. Yang pertama, didapatkan dari urutan nomor 1, yaitu belum optimalnya menyusun rencana kegiatan penerimaan sampel pasien TB pada unit laboratorium Puskesmas Sungai Durian. Untuk skor tertinggi kedua, ada di belum optimalnya mempersiapkan pasien secara khusus untuk pemeriksaan PTM diabetes. Dan yang ketiga, ada di belum tersedianya bahan untuk memelihara biakan kultur sampel biologis manusia pada unit laboratorium Puskesmas Sungai Durian. Selanjutnya dilakukan analisa isu menggunakan USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Dari 3 tabel berikut, didapatkan pada tabel yang pertama dengan skor tertinggi, yaitu belum optimalnya menyusun rencana kegiatan penerimaan sampel pasien TB pada unit laboratorium Puskesmas Sungai Durian. Di sini saya tampilkan analisa fishbone dari isu masalah belum optimalnya menyusun rencana kegiatan penerimaan sampel pasien TB pada unit laboratorium Puskesmas Sungai Durian. Yang pertama ada demand, kurangnya pemahaman pegawai puskesmas dalam proses penerimaan sampel. Selanjutnya untuk material, kurangnya penggunaan masker dan hand sanitizer apabila ada pegawai yang berkontak langsung dengan pasien terduga TB. Untuk mesinnya, tidak tersedianya area khusus peletakan sampel sputum di area puskesmas. Dan untuk
metode, kurangnya sosialisasi SOP penerimaan sampel sputum di antara seluruh petugas puskesmas. Untuk yang terakhir adalah tabel alternatif pemecahan masalah. Untuk masalah utama ada di belum optimalnya menyusun rencana kegiatan penerimaan sampel pasien TB pada unit laboratorium puskesmas Sungai Durian. Selanjutnya di sini ada tabel akar masalah dan tabel alternatif pemecahannya. Untuk akar masalah yang pertama, kurangnya pemahaman pegawai puskesmas dalam proses penerimaan sampel sputum. Untuk alternatif pemecahannya bisa dilakukan dengan pemberian arahan dan pemahaman jika petugas lain yang mewakilkan penerimaan sampel selain analisnya. Yang kedua, kurangnya penggunaan masker dan hand sanitizer apabila ada pegawai yang berkontak langsung dengan pasien terduga TB. Untuk alternatif pemecahan masalah, dengan penyediaan masker bagi petugas dan pasien TB yang datang apabila tidak memakai masker dan pengadaan hand sanitizer. Akar masalah yang ketiga, tidak tersedianya area khusus peletakan sampel sputum di area puskesmas. Untuk alternatif pemecahan masalah, melakukan konsultasi dengan atasan untuk pengadaan tempat peletakan sampel. Untuk akar masalah yang terakhir, kurangnya sosialisasi SOP penerimaan sampel sputum di antara seluruh petugas puskesmas. Untuk alternatif pemecahan masalahnya adalah melakukan sosialisasi penerimaan sampel sputum kepada petugas puskesmas. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.